Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing knowledge bagaimana cara memanfaatkan Google Classroom untuk berkonsultasi atau melakukan konsultasi dengan siswa ataupun mahasiswa kita. Sebelum saya memulai materi ini, saya disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang ahli aplikasi, hanya seorang user pengguna aplikasi yang memanfaatkan aplikasi Google Classroom ini untuk membantu tugas-tugas saya sebagai dosen, yang salah satunya adalah memberikan konsultasi terhadap tugas maupun pembimbingan skripsi terhadap mahasiswa saya. Baik, kita langsung saja mulai sharing ini dengan membuka browser kita. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome, jadi saya buka Chrome. Dan ada dua cara kita untuk menuju ke Google Classroom. Yang pertama, kita bisa mengetikkan Google Classroom di bagian pencarian. Yang kedua, kita bisa masuk ke email kita terlebih dahulu. Saya kira mungkin ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya pada sharing knowledge bagaimana menggunakan Google Classroom untuk membuat kelas-kelas perkuliahan. Baik, setelah kita ketikkan Google Classroom, maka kita enter atau kita klik bagian pencarian ini. Nah, nanti kita akan ditanya akan menggunakan email yang mana gitu. Jadi saya menggunakan salah satu email yang biasa saya gunakan untuk keperluan kuliah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke layar Google Classroom. Saya kebetulan menggunakan berbagai keperluan saya seperti memberikan kuliah di S1 maupun S2 serta tugas besar untuk keperluan tersebut. Nah, sekarang saya akan bisa dikatakan mengarahkan teman-teman, mengajak teman-teman bagaimana cara membuat ruang untuk melakukan konsultasi tersebut pada bagian awal. Kemudian nanti saya akan menunjukkan juga bagaimana cara kita melakukan konsultasi dengan mahasiswa kita menggunakan media ini. Jadi baik, kita mulai dengan membuat ruangannya dulu. Jadi klik tanda plus di sini. Jadi nanti di sini ada dua pilihan, bergabung dengan kelas atau join class, atau membuat kelas baru dengan create class. Jadi karena kita ingin membuat ruangannya dulu, maka kita klik create class-nya ini. Dan kita cawang di sini, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah bisa memberi nama terhadap ruang yang kita buat ini. Jadi katakanlah saya memberikan nama di sini sebagai tugas mata kuliah struktur kayu. Kemudian pada bagian section kita bisa menuliskan apa saja, misalnya jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Mataram.
Subjeknya ini ya bisa kita tulis, bisa juga tidak. Tapi katakanlah kita ingin mengisinya misalnya dengan tahun ajaran 2020-2021. Nah, setelah semua ini terisi, kita tinggal membuat kelasnya. Jadi kita klik create di sini. Masih dalam proses persiapan ruangannya oleh Google Classroom. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kelasnya atau ruang yang kita nanti akan pakai untuk melakukan proses konsultasi. Mungkin kita tidak terlalu happy ya dengan tema ini pada bagian yang sebelumnya. Artinya pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara merubah tema ini. Jadi kita select timnya, kemudian kita pilih yang lebih cocok dengan engineering misalnya. Mungkin dia math and science itu lebih pas. Jadi di sini kita tinggal pilih mana yang dirasa lebih cocok. Jadi saya merasa cocok dengan yang ini misalnya. Jadi tinggal kita klik, kemudian kita select kelas timnya ini. Nah, sekarang tampilan dari kelas kita sudah berubah. Tugas struktur kayu. Berikutnya itu adalah kita mengirimkan kode kelas yang sudah kita buat ini, kode ruangan yang kita buat ini, kepada mahasiswa bimbingan kita yang nanti akan join di kelas ini. Jadi ini bisa kita copy langsung linknya. Jadi kalau kita langsung copy begini, nanti kita umumkan kepada mahasiswa kita melalui mungkin ada grup WhatsApp atau grup Facebook atau apalah, media apa saja. Atau opsi lainnya ya kita kopikan ini kemudian kita kirim pada mahasiswa kita atau siswa kita. Jadi nanti ketika mereka mau join kelas, maka ini tinggal mereka ketikkan di situ atau kopikan dan mereka bisa join kelasnya. Saya kira itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, setelah kelasnya ini terbentuk, nanti kita bisa mulai melakukan apa saja di dalam ruangan yang kita sudah siapkan di sini. Di sini ada stream. Stream ini untuk streaming ya, untuk berkomunikasi dengan mahasiswa kita, apa saja arahan-arahan dalam kaitannya menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian ada bagian classwork. Di classwork ini nanti kita akan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa kita. Kemudian people ini nanti ini untuk mahasiswa yang tergabung di dalam kelas pembimbingan kita. Dan ini grade ini untuk memberikan penilaian. Itu adalah 4 bagian di dalam ruang yang kita buat. Sekarang kita kembali ke bagian classwork dulu sebelum kita memulai memberikan penugasan kepada mahasiswa kita. Satu hal yang perlu saya sampaikan di awal ini adalah Google Classroom tidak memberikan opsi kepada mahasiswa kita untuk mengambil inisiatif mengirimkan file kepada kita. Jadi misalnya mereka sudah menyelesaikan revisi atas instruksi atau arahan dari kita, mereka tidak punya opsi untuk mengirimkannya langsung kepada dosen, kecuali kalau dosen itu sendiri yang memberikan penugasan terlebih dahulu.
Jadi kita coba untuk sebuah tugas besar, misalnya di jurusan teknik sipil itu ada beberapa tugas besar, misalnya perencanaan struktur baja, perencanaan struktur beton, perencanaan gedung, perencanaan bendungan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya memberikan contoh saja. Saya akan memberikan penugasan kepada mahasiswa saya untuk mereka mengisi form tugas yang sudah disiapkan. Form tugas ini bisa kita siapkan sendiri, bisa juga kita ambil filenya dari koordinator tugas yang bersangkutan. Jadi caranya itu adalah sebagai berikut. Kita create di sini. Jadi kita create tugas. Jadi di title-nya kita bisa memberikan judul soal tugas struktur kayu. Tahun ajaran 2020-2021. Jadi di bagian instruksi nanti kita ketikkan silakan diisi form ini dengan data pribadi. Jadi kita memberikan tugas kepada mahasiswa kita untuk mengisi form tersebut dengan nama mereka. Sehingga nanti setelah mereka isi, mereka akan kirim kepada kita. Karena tugas ini tidak akan dinilai karena hanya berupa soal saja, jadi kita pilihkan di sini ungraded. Jadi ini untuk all student. Kemudian ya kita bisa juga memilihkan batas waktu pengumpulan tugas ini kapan misalnya. Jadi kalau lebih dari waktu itu masa dianggap tidak mau ikut. Jadi bisa juga kita atur seperti itu. Misalnya kalau kita ingin membatasi mahasiswa mengirimkan tugas ini hanya dalam 1 minggu, ya kita hitung mundur dari sekarang. Sekarang tanggal 16, berarti nanti mereka harus mengumpulkan tugas ini paling lambat tanggal 23. Kita ketik 23. Kemudian waktu paling lambat tanggal 23 itu ya jam 12 malam ya, jam 00. Jadi sudah oke. Baru kita masukkan form tugas tadi. Jadi kita add, kemudian kita cari file. Nah, kebetulan saya sudah siapkan di folder tersendiri, jadi sekarang tinggal saya upload saja. Jadi saya cari file tugas itu ke soal tugas dari dosen. Jadi ini saya upload. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai soal tugasnya, kemudian title-nya apa, instruksinya apa. Nah, sekarang kita akan tugaskan kepada mahasiswa kita. Tapi karena kelas ini baru dibuat, belum ada mahasiswa kita yang join, jadi saya tidak bisa memperlihatkan seperti apa. Tapi nanti di bagian berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana ruang konsultasi tugas ini yang sudah jalan. Jadi kembali ke sini, kalau sudah siap semuanya kita assign. Jadi kita tugaskan kepada mahasiswa kita. Nah, sekarang soal tugas struktur kayu ini sudah sampai ke mahasiswa kita. Jadi mereka akan diberikan notifikasi oleh smartphone-nya, di mana email yang mereka gunakan untuk bergabung dengan kelas ini menggunakan smartphone biasanya atau lewat. Tapi intinya itu adalah bahwa mahasiswa akan diberi notifikasi bahwa dosennya baru saja mengirimkan
soal. Jadi kira-kira seperti itu. Saya pada kesempatan ini atau mungkin pada bagian belakang ingin coba nanti memperlihatkan dari sudut mahasiswanya. Tapi untuk prosesi pemberian tugas ini sudah selesai. Jadi kita sudah membuat ruang kuliahnya, sudah membuat tugasnya. Jadi nanti kalau ada komunikasi yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa kita terkait dengan soal yang sudah kita berikan itu, kita ke bagian streaming ya, atau dalam bahasa Indonesia ini forum kalau tidak salah. Jadi di sini kita share dengan kelas kita, dengan di ruang itu, kita tulis di sini, saya baru saja membagikan tugas struktur kayu. Silakan diisi dengan data yang diperlukan dan kembalikan kepada saya paling lambat tanggal 23 September tahun 2020. Jadi ini hanya untuk mempertegas saja. Sebetulnya instruksi itu sudah tersampaikan lewat prosesi penugasan yang sebelumnya. Jadi ini kita post. Nah, anak-anak kita, bimbingan kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita baru saja memberikan instruksi tersebut. Jadi setelah mereka nanti mengisi tugasnya dengan data pribadi mereka, nanti mereka akan mensubmit tugas itu sebagai bagian dari proses menyelesaikan tugas. Itu ada di sisi Google Classroom sebagai student ya, sebagai mahasiswa. Itu saja sebetulnya bagian proses memulai ruang kelas ini. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana prosesi konsultasi dengan mahasiswa kita. Jadi saya akan ke ruang kelas, ruang konsultasi yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi ini ada tugas besar perancangan gedung. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah join di sini. Jadi kalau di sini kita klik di people-nya, teacher-nya adalah saya sendiri. Kemudian ini adalah bimbingan saya, ada 12-13 orang yang mengambil tugas besar perancangan gedung ini di saya. Jadi di sini kita bisa melihat teacher-nya siapa, kemudian student-nya siapa. Nah, setelah itu kita lihat apa saja yang sudah pernah saya berikan kepada mahasiswa. Jadi ini soal tugas. Seperti yang saya katakan tadi, tugas soal yang kita berikan itu yang mengembalikan ada 11 orang. 2 orang belum mengisi datanya. Jadi setelah mereka mengisi data, jadi kita bisa mengecek prosesinya atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu melalui ini. Di bagian people itu kita klik satu-satu. Misalnya contoh, saya mengambil salah satu mahasiswa saya. Jadi setelah mereka mengisi dan mengirimkan, kita akan mendapatkan notifikasi atau itu sudah masuk ke dalam ruang Google Class kita. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, ini adalah soal tugas yang sudah mereka isikan. Jadi saya klik di sini.
Nah, sekarang sudah tampil, sudah keluar di sini soal yang sudah diisi dengan data-data mereka. Namanya, nomor mahasiswanya, tanggal dia diisi. Jadi tugas kita sebagai dosen pada bagian awal ini, kita memasukkan atau mengisi form tugas tersebut. Jadi bisa saja kita langsung masukkan di sini data-datanya, kemudian kita langsung kembalikan. Tapi seperti yang saya katakan di awal, saya bukan seorang expert dalam aplikasi ini. Yang saya lakukan itu adalah mendownload. Jadi saya download tugas ini. Nah, kemudian setelah terdownload, baru saya cek ke bagian downloadnya. Ini soal tugas tadi. Jadi saya buka soal tugas ini. Kemudian saya isikan datanya atau instruksinya atau penugasannya. Jadi misalnya di sini di form PDF ini ya saya utak-atik dulu. Saya masukkan tanda tangan saya dulu. Atau saya isikan soalnya dulu. Jadi di sini caranya adalah dengan kalau ini cara saya ya, teman-teman bisa menggunakan cara yang lain. Saya pilihkan tipe rangka kuda-kudanya. Kemudian ini mutu baja yang digunakan. Ini jenis bahan penutup yang digunakan. Jenis sambungan yang nanti dia harus desain. Lokasinya di mana? Ya di kota Mataram misalnya. Kemudian gedung ini berfungsi sebagai apa? Saya pilihkan sebagai kantor. Mutu betonnya saya masukkan 25 megapascal. Kemudian tulangan utama 350 megapascal. Sengkangnya 250. Ini hanya contoh saja ya, pada Ibu, teman-teman. Misalnya 230 kilopascal. Dan ini proses memberikan soal ini sudah selesai. Jadi kemudian saya masukkan tanda tangan saya di sini. Artinya tugas ini sudah resmi saya berikan pada mereka. Oke. Nah, kalau sudah selesai semuanya, file ini saya simpan kembali. Nah, kalau bisa dengan nama yang berbeda atau disimpan di file khusus ya, di folder khusus maksud saya. Ini yang sudah saya isi, saya taruh misalnya soalnya save. Nah, setelah itu semua terselesaikan, saya kembali ke Google Classroom. Sekarang kita sudah bisa memulai proses konsultasi dengan mahasiswanya. Cuma saja karena kelas tugas struktur kayu ini baru saya buat dan belum ada mahasiswa yang join di kelas ini, maka saya akan memberikan contoh bagaimana cara konsultasi tugas ini pada ruang yang sudah pernah saya buat. Sebagai contoh, kita buka kelas yang sudah berjalan. Ini kelas tugas besar perancangan gedung. Jadi cara melakukan konsultasi diawali dengan penugasan. Kalau di awal tadi kita memberikan tugas kepada semua mahasiswa, tetapi setelah tugasnya diisi, form tugasnya diisi, maka kita mengembalikannya satu persatu. Caranya adalah seperti ini. Kita mulai dengan mengklik create ini,
kemudian klik assignment. Jadi di assignment ini kita tuliskan. Jadi kita tuliskan tugas struktur kayu, tapi di sini karena contohnya berbeda ya, kelasnya berbeda, tugas perencanaan gedung yang sudah diisi. Kemudian kita instruksinya, silakan mulai dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Oke, terus kita tambahkan file yang sudah kita siapkan tadi. Misalnya di sini upload, kita cari file yang sudah kita okekan tadi, artinya file yang sudah diisi. Jadi nama mahasiswanya adalah Adelina ya. Jadi saya kemudian memberikan penugasan ini hanya kepada mahasiswa tersebut. Jadi nanti studennya itu adalah ini. Jadi kita pilih unklik dulu, baru kita klik khusus untuk mahasiswa yang bernama Adelina ini. Oke, jadi sebelum kita kirim, kita juga harus memastikan, karena untuk tugas besar ini kan ada beberapa kali konsultasi atau lalu lintas traffic komunikasi baru kita berikan penilaian. Sehingga dalam prosesi konsultasi itu kita tidak perlu memberikan penilaian, jadi ungrade saja. Misalnya kita menginginkan mahasiswa itu nanti bisa, atau kita haruskan, kita paksakan dia untuk paling tidak konsultasinya sekali seminggu. Jadi kita atur waktunya. Jadi due date-nya dia, karena tanggal 16, berarti nanti dia harus paling lambat mengembalikan ini tanggal 23. Jamnya ya jam 12 malam paling lambat. Ini artinya dalam 1 minggu ini dia harus progres dulu, ada yang dia kerjakan. Kemudian hal lain juga yang perlu diatur itu adalah terhadap file ini mahasiswa bisa melakukan apa. Jadi mahasiswa kita bisa melihat file, atau mahasiswa kita bisa mengedit file itu. Setelah dia edit, kemudian dia kirimkan kembali. Tapi modelnya kita tidak seperti itu. Setelah dia mendapatkan soal, jadi nanti dia akan mengirimkan file PDF baru yang sudah berisi prosesi penyelesaian tugas. Jadi file tadi ya kita cukup mahasiswa bisa melihat saja. Jadi seperti itu. Dan nanti kan dia bisa download. Saya kira mungkin itu yang terkait dengan konsultasi tugas. Jadi nanti setelah mereka ada progres, kemudian menyimpannya dalam bentuk file PDF, dia akan merespon tugas yang kita berikan ini dengan cara mengirimkan kembali kepada dosennya, kepada kita sebagai dosen, untuk diminta mohon direvisi atau apa. Jadi nanti mereka bisa membuat satu private comment bersama file yang mereka kirimkan. Jadi proses ini berulang seperti itu. Perlu saya sampaikan di sini, atau mungkin di awal tadi sudah disampaikan, bahwa GCR tidak memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengambil inisiatif komunikasi atau mengirimkan tugas itu dari sisi mahasiswanya. Jadi file-file yang mereka bisa kirimkan adalah file respon terhadap tugas yang diberikan oleh dosennya kepada dia. Sehingga setiap kali kita sudah memberikan koreksi kepada mahasiswa kita terhadap file yang ada di dalam yang mereka kirimkan, kita simpan
itu sebagai file yang sudah terkoreksi. Kemudian nanti kita kirimkan kembali kepada mahasiswa kita sebagai sebuah assignment yang harus mereka selesaikan dan pada saatnya harus dikirimkan kembali kepada kita. Baiklah, saya kira mungkin kita sudah sampai pada bagian akhir dari sharing knowledge ini. Satu hal yang ingin saya jadikan sebagai resume atau rangkuman mengenai prosesi konsultasi tugas atau skripsi ini dengan memanfaatkan aplikasi GCR adalah bahwa prosesi ini tidak membuat segala sesuatunya menjadi sempurna, tetapi paling tidak ini menjadi lebih teratur, well managed istilahnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan email, kita harus selalu membuka, tutup email, kemudian kita download, kita kirim lagi, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang missing. Misalnya, yang sering kali kami alami itu adalah ada email kita yang masuk ke junk file-nya mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak membacanya. Dan sebaliknya ya seperti itu. Jadi ada yang dari mahasiswa, file yang dari mahasiswa tidak masuk ke dalam email kita. Di GCR ini semuanya terekam dengan baik, sehingga nanti ya tinggal kita mengecek saja di bagian classwork-nya ini apa saja tugas dan prosesi yang sudah kita lakukan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing dengan teman-teman, dengan Bapak dan Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk membantu pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.